Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pertemuan 2 ini, pembahasan berikutnya lingkungan proyek dan peran PM. Namun ini dua bahasan yang akan saya pisahkan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai lingkungan proyek terlebih dahulu. Nah, di sini ada sistem organisasi. Sistem organisasi yang dimaksud adalah organisasi konsultan atau project manager. Nah, seperti yang Anda ketahui sebelumnya ada proyek, ada program, ada portofolio. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh satu tim proyek, satu tim proyek single gitu. Jadi memang itu proyek, program sama portofolio itu menjelaskan perbedaannya. Kalau proyek mungkin dia bisa dieksekusi sama single tim gitu, tim yang di organisasi itu hanya khusus tim aja itu satu. Kemudian kalau program dan portofolio biasanya dieksekusi oleh manajemen project manager yang ada di sebuah kantor PMO, kantor konsultan gitu. Makanya si proyeknya bisa banyak gitu. Dan ada juga di portofolio itu di program yang beda-beda. Nah, kemudian baik. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi proyek. Di sini ada dua, faktor lingkungan perusahaan atau disingkat dengan EIF. Kemudian ada akses proses organisasi atau disingkat dengan OPE. Nah, langsung saja di sini ada gambarnya apa pengaruh dari ini pengaruh faktor pengaruh ya ke dalam ke dalam proyek. IIF itu faktor yang mempengaruhi proyek itu yang berasal dari lingkungan di luar proyek atau seringkali di luar organisasi. Tadi ya yang saya sebutkan organisasi yang saya maksud itu bukan organisasi klien tapi organisasi kayak si development atau si di mana PM itu berada gitu. Nah, di sini si F itu ternyata dia punya dua faktor lainnya juga, eksternal dan internal. Dibedakan nanti eksternalnya apa sama internalnya apa nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian untuk yang OPS itu dia biasanya bersifat internal bagi organisasi. Nah, di sini ada dua, dikelompokkan menjadi dua juga. Ini proses, polis, kebijakan sama prosedur. Kemudian ada knowledge base dari si organisasinya gitu. Nanti yang termasuk knowledge base itu apa aja kita pelajari. Nah, selanjutnya ada ini ya turunannya dari yang gambar tadi. IF internal bagi organisasi. Di sini ada budaya organisasi, struktur dan tata kelola gitu. Kemudian ada distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. Kemudian infrastruktur, pangkat lunak, teknologi informasi, kesediaan budaya dan kemampuan karyawan gitu. Oke. Selanjutnya ada IF eksternal. Nah, ini poin eksternal dari si organisasi dari enterprise-nya tapi masih mempengaruhi. Di sini ada kondisi pasar ya. Kenapa kondisi pasar mempengaruhi? Ya kalau kita proyeknya membuat suatu proyek, membuat suatu produk di mana ini kebutuhannya untuk dirilis di pasar, ya tentu kondisi pasar sangat mempengaruhi. Kemudian pengaruh dan masalah sosial dan budaya juga sangat mempengaruhi. Ya, kalau misalkan ada norma sosial seperti ini, terus kita membuat produk yang tidak sesuai dengan norma tersebut gitu, ya masyarakat kemungkinan menolak gitu ya. Atau kita membuat proyek, kita menjalankan proyek dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai sosial dan budaya tersebut. Mungkin kemungkinan juga respon dari
masyarakat yang tidak setuju itu akan mengganggu kelangsungan dari proyek. Terus ada pembatasan hukum, jelas ya ini mah. Kemudian ada database komersial juga. Kenapa kita perlu database komersial? Karena proyek ini kita butuh yang namanya analisis komersialnya, potensialnya, kemudian finansialnya, kira-kira si proyek ini menguntungkan atau tidak. Makanya kita butuh yang namanya database komersial gitu. Kemudian ada penelitian akademis terkaitan dengan si produknya, cara menjalankan proyeknya, dan lain sebagainya. Kemudian ada standar pemerintahan dan industri, ada pertimbangan keuangan juga yang tadi finansial, apakah si proyeknya biasanya suka diperhitungkan dari awal, apakah proyek ini bisa diambil atau tidak gitu ya, ada analisis secara finansialnya. Kemudian ada unsur lingkungan fisik juga. Nah, selanjutnya ada proses polis. Nah, ini udah masuk yang OPE ya, atau organisasi proses aset. Yang pertama proses polis dan prosedur. Nah, ini dibagi menjadi beberapa tahapan untuk ditentukan sih proses kebijakan dan prosedurnya. Di tahapan initiating dan planning itu proses kebijakan dan prosedur yang mempengaruhinya ada pertama panduan dan kriteria untuk menyesuaikan rangkaian proses dan prosedur standar organisasi untuk memenuhi kebutuhan khusus proyek gitu, jelas ya. Yang kedua standar organisasi tertentu seperti kebijakan. Nah, ini di tahap inisiasi ternyata si poin ini sangat berpengaruh. Kemudian siklus hidup produk, proyek, serta metode dan prosedur. Kenapa? Pada saat planning, karena pada saat planning ini kita akan membuat salah satunya schedule ya. Nah, schedule ini biasanya dia mengacu pada metode atau teknik yang akan kita gunakan. Makanya di sini siklus hidup penting sekali untuk mendefinisikan siklus hidup produk dan proyek yang akan kita digunakan bagaimana gitu, karena ini akan mempengaruhi di fase planning. Kemudian ada template dalam laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang ada pada fase inisiasi dan planning. Biasanya ada project charter, project management plan, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar supplier yang disetujui sebelumnya dan berbagai jenis perjanjian kontrak gitu ya, untuk kontrak dengan orang ketiga. Kalau misalkan ada pengadaan barang gitu ya, atau kita bekerja sama dengan orang ketiga untuk mengadakan sesuatu, misalkan kalau kita proyek software misalkan ya, tapi kita juga butuh infrastrukturnya, tapi di organisasi kita tidak tidak tersedia infrastruktur tersebut, sehingga kita kontrak dengan pihak yang menyediakan hal tersebut. Nah, yang seperti itu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tahap eksekusi, monitoring, dan controlling. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi si proyeknya. Ada prosedur kontrol dan perubahan. Kemudian tadi saya lupa menceritakan bahwa pengaruh ini tuh enggak selalu pengaruh buruk, tapi ada baik juga. Jadi intinya pengaruh-pengaruh dari CEF sama OPE itu bisa berpengaruh baik atau buruk terhadap proyek. Jadi saya hanya menyebutkan faktor-faktor yang bisa berpengaruh saja, enggak saya sebutkan bahwa faktor itu bisa berpengaruh baik atau buruk gitu ya, bisa berpengaruh baik atau buruk atau bisa keduanya gitu. Nah, kemudian ini tahap eksekusi, monitoring, dan controlling ya. Faktornya ada prosedur kontrol perubahan. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan di dalam proyek, biasanya perubahan itu mengacu pada baseline yang sudah kita tetapkan di awal ya. Baseline itu ketentuan-ketentuan yang tidak bisa diubah, biasanya bukan tidak bisa diubah ya, itu menjadi acuan kita melaksanakan proyek gitu. Kayak produknya mau bikin apa nih, terus siapa yang terlibat, terus dan lain sebagainya, itu baseline. Nah, ini prosedur kontrol perubahan itu biasanya
Kalau misalkan kita mau ada perubahan yang berbeda dengan yang ditetapkan di baseline, itu biasanya kita ada prosedurnya untuk sebelum lanjut dirubah gitu, jadi nggak langsung dirubah seketika gitu, biasanya ada prosedurnya. Nah, kemudian ada matrik ketelusuran. Nah, ini dokumen ini fungsinya untuk memastikan bahwa sudah sesuai belum sih yang kita kerjakan ini dengan yang diinisiasi di awal atau di baseline bisa jadi. Nah, kemudian prosedur pengendalian keuangan, kemudian prosedur manajemen masalah dan cacat. Nah, ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi masalah itu ada manajemennya, pokoknya di arsipan juga ada dokumen-dokumennya. Kemudian kontrol ketersediaan sumber daya dan manajemen penugasan, kemudian persyaratan komunikasi dan organisasi, kemudian prosedur untuk memprioritaskan, menyetujui dan mengeluarkan otorisasi kerja, kemudian ada template-template dokumen pada tahapan ini gitu ya. Jadi ini harus jelas nih mau kayak gimana nih laporan untuk misalkan untuk pengajuan perubahan gitu ya, itu harus ada template-nya, harus jelas poin-poin apa saja yang harusnya dituangkan dalam dokumen tersebut gitu. Kemudian pedoman standar, instruksi kerja dan lain sebagainya pasti ya, ini harus jelas kalau misalkan mau berpengaruh baik terhadap proyeknya. Kemudian produk layanan atau hasil verifikasi prosedur validasi. Nah, selanjutnya tahapan closing. Ini panduan atau persyaratan penutupan proyek. Biasanya dia ada bukan kebijakannya. Foldis deh. Ada review hasil, kemudian ada rilis, ada review atau validasi, kemudian ada juga template report-reportnya atau kontrak penutupan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang kedua dari OPE itu ada repository pengetahuan organisasi, atau dari awal saya nyebutnya knowledge base dari si organisasinya ya. Jadi knowledge base ini penting sekali dimiliki oleh si organisasi untuk semakin meningkatkan kemungkinan atau peluang sukses dari si proyek gitu. Yang pertama itu ada repository pengetahuan manajemen gitu ya, terkait pelaksanaan proyeknya gitu ya, cara mengelola proyek dan lain sebagainya. Kemudian repository data keuangan. Nah, ini berkaitan dengan catatan finansial si proyek-proyek sebelumnya. Jadi kita bisa review, kita bisa pelajari, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kemudian informasi historis dan pelajaran yang didapat dari penyimpanan pengetahuan. Nah, ini ya. Kemudian repository data manajemen masalah. Nah, nih masalah sangat urgent tentunya gitu ya. Jadi kita penting sekali untuk mendokumentasikan setiap masalah, cacat, dan bagaimana cara penanganannya supaya kita bisa pelajari untuk bahan proyek selanjutnya gitu. Kemudian ada repository data untuk matriks dan file proyek dari proyek sebelumnya gitu. Nah, itu saja untuk penjelasan si lingkungan proyek. Terima kasih.